Oke, saudara di Indonesia dan seluruh dunia, hari ini saya mau berbagi kepada saudara-saudara semuanya untuk Anda dapat informasi yang berimbang ya. Jadi saudara selama ini kan yang baru pertama kali di dunia saham yang lagi antusiasnya bermain saham, trading saham di sini, trading saham ya. Bagi yang pemula atau bagi yang kaum milenial yang sekarang lagi luar biasa bermain saham, trading saham ya. Nah, saya kasih informasi Anda supaya Anda jangan tahu di satu sisi saja yang Anda tahu bahwa orang banyak sekali untung di saham, sukses di saham, banyak bisa melipatkan dengan kekayaan di saham, pokoknya banyak sukses lah. Kalau Anda tahu orang yang sukses di saham, hanya satu orang yang perlu Anda belajar contoh pada dia, yaitu Pak LKH Lekom Hong yang rambutnya putih. Nah, kalau itu boleh saya acungkan jempol karena saya tahu karakter orangnya sabar dan orangnya luar biasa. Oke, Anda harus belajar ke dia. Oke. Nah, saya juga harus memberikan Anda di satu sisi yang lain bahwa ada banyak orang yang bangkrut, yang rugi, yang loss, yang pahit ya seperti saya di saham. Saya adalah salah satunya orang yang punya pengalaman pahit, kalah, rugi sampai miliaran di saham. Nah, saya memberikan informasi yang berimbang ini supaya Anda itu lebih wise, bijaksana dalam melangkah, mengambil keputusan supaya supaya berimbang lah informasinya, supaya menambah wawasan Anda. Oke, yang pertama, saya ini mengenal dunia saham ini sejak masih pakai celana pendek SMP ya. Itu saya bersama orang tua sering nonton dunia dalam berita TVRI. Kita nonton tentang bagaimana orang di New York Stock Exchange itu bermain saham. Mereka pakai dasi semuanya pada order, begitu ramenya mereka minta order. Dulunya kan masih manual, bukan online ya. Jadi masih pakai kupon, minta harga semua segala macam itu. Saya suka gaya mereka itu. Cuman masalahnya begini, saya ini terbelakang ya. Saya putra yang lahir di Indonesia bagian timur di Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru yang jauh sekali dari Jakarta yang mendekati Australia. Oke, setelah saya mengenal dunia saham itu setelah saya kuliah di Jakarta pada tahun 1997, akhir-akhir di bangku kuliah itu. Saya mengenal dunia saham, saya ikut seminar, saya ikut lokakarya tentang pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Surabaya. Waktu itu di Indonesia ada dua bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Nah, di Indonesia waktu itu sepi sekali transaksi perdagangan di pasar modal, itu sangat sepi sekali. Dikuasai banyak investor asing, investor lokal Indonesia itu sedikit sekali. Jadi bagaimana dipromosikan supaya menarik investor baik kalangan mahasiswa untuk trading saham, untuk mengenal saham. Nah, termasuk saya ikut semuanya. Itu diserahkan oleh Bursa Efek Surabaya. Nah, waktu itu sangat sepi sekali. Sebelum bergabung merger karena rugi terus Bursa Efek Surabaya, jadi digabung di merger sekarang jadi Bursa Efek Indonesia itu pada awal tahun 2000-an. Oke, setelah saya mengenal dunia saham itu, saya belajar banyak karena itu saya juga jadi agen koran, saya jual koran di kampus ya. Di kampus itu saya koran Bisnis Indonesia karena saya mengenal ininya. Dari situlah saya kenal saham karena Bisnis Indonesia yang koran punya Sukan Indonesia gitu Sarjono itu lengkap cerita tentang saham, informasi ekonomi dunia lengkap sama tabel harga-harga saham itu semua lengkap satu halaman penuh. Sebelum ada koran yang lain memberitakan di Kompas dan lain-lain. Itu Bisnis Indonesia. Yang pertama kali. Nah, sampai dosen saya S2-nya di Belanda itu belajar saham dari saya. Itu suatu luar biasa banget pada saat itu. Dan satu pengalaman pribadi yang tidak bisa saya lupakan adalah pada saat itu adalah baru kita mengenal menggoreng saham, ada market maker pada saat itu, dan orang ini sangat berjasa bagi perekonomian Indonesia. Dia yang membangkitkan pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah sumber pembiayaan nomor satu untuk perusahaan. Jadi kalau pasar modalnya bagus, investor banyak uang yang berada di situ, maka ekonomi bertumbuh di situ. Nah, orang ini punya berjasa. Mestinya pemerintah harus lebih meringankan hukumannya dia. Jangan sampai hukuman dia sampai seumur hidup. Dia adalah Beni Cokro Saputro. Beni Cokro Saputro itu pertama kali, dan dia yang bikin animo, bikin semangat orang untuk bertransaksi saham adalah dia sampai dengan saat ini. Beni Cokro. Beni Cokro adalah legenda di Bursa Efek Indonesia. Di pasar modal Indonesia. Beni Cokro Saputro waktu itu pada tahun, saya ingat 17 Desember tahun 1996, ya itu mereka melakukan IPO pertama kali. Perusahaan mereka adalah Bank Piko, mereka go public ya. Pada saat harga building itu 800 kalau nggak salah. Mereka listing itu harganya loncat, langsung melambung naik di sampai 20%. Nah, pada saat itu harga naik 20% hanya dalam satu sesi saja, itu sudah kejadian yang sangat luar biasa sekali pada tahun 1996 itu. Nah, mendekati 1997 itu. Karena pada waktu itu market pasar modal Indonesia masih sepi. Kenaikan 5% sehari aja itu sudah sangat luar biasa. Apalagi itu naik sampai 20%. Maka heboh banget beritanya, media massa jadi ngetop, ada bandar besar, ada yang menggerakkan pasar, katanya itu goreng saham. Nah, saya tidak tahu itu bahwa saham itu bisa digoreng. Saya pikir pisang aja yang bisa digoreng, ternyata saham juga bisa digoreng. Nah, jadi itulah pisang proses menggoreng saham, istilahnya sampai sekarang ini masih terkenal. Itu pertama kali dipopulerkan oleh kejadian Beni Cokro itu, menggoreng saham. Nah,
pada saat itu Beni Cokro mendapat sanksi dari otoritas Bapepam. Pada waktu itu dia harus mengganti rugi karena ada 13 pihak yang bekerja sama dengan dia, sekuritas bermain manipulasi harga segala macam. Dia dapat disuruh ganti kerugian 1,5 miliar dan dia bayar ganti rugi. Luar biasa, saya akui itu hebat Beni Cokro itu, salut sama dia. Oke, dia itu harus dihargai itu Beni Cokro itu karena dialah yang menggerakkan pasar modal Indonesia. Oke, pada saat itu kejadiannya mulai berlanjut Krismon setelah itu. Nah, setelah Gus Dur menjadi pimpinan, nah saya mulai bermain saham pertama kali itu pada tahun sekitar 2000 atau 2001, saya sudah sedikit lupa. Yang penting ada zaman Gus Dur. Saya mohon kepada mama saya dan diberikan 5 juta untuk saya bermain saham, saya trading saham. Sangat baik dari mama. Saya trading saham. Waktu itu saya untung, bukan saya rugi, saya untung saya. Nah, tapi akhirnya satu waktu saya kecantol juga karena saking sudah berapa kali untung, saya kecantol juga sama, istilahnya kecantol sama saham yang dibilang gorengan itu yang digerakkan oleh market maker. Nah, akhirnya saham itu tidak naik-naik dan turun terus dan saya butuh uang terpaksa saya cut loss, saya jual rugi. Nah, saya kasih tahu kepada Anda bahwa Anda jangan bermain saham, seluruh aset Anda, seluruh kekayaan Anda main di saham. Anda hanya main 10% di saham. Karena Anda trading saham atau main saham itu penuh ketidakpastian. Oke, hari ini Anda dapat, besok Anda rugi, begitu terus. Jadi Anda buang waktu aja di situ, untung rugi. Nah, itu trading saham. Anda jangan trading saham, saya bilang. Kalau Anda mau dapat duit banyak, ikut cara LKH. Oke. Ini saya kasih tahu pengalaman ini ya, jangan ditiru lagi. Oke, setelah itu saya main saham lagi. Berikutnya saya pinjam dan orang tua saya sangat baik sekali, diberikan lagi. Saya trading saham lagi. Dan akhirnya saya rugi lagi. Dari situ saya ambil keputusan saya tidak mau main saham lagi. Karena pada zaman Gus Dur itu banyak sekali. Setelah pertama kali dibuat gebrakan oleh Beni Cokro, akhirnya bandar-bandar saham itu jadi banyak muncul, market maker. Mulai dari Lipo, ada Bakri, ada segala macam. Banyak sekali pada zaman Gus Dur itu. Tapi mereka itu berjasa. Dari mereka itulah makanya pasar modal Indonesia jadi ramai sampai sekarang ini. Banyak menarik animo, banyak yang masuk. Karena market maker itulah yang menggerakkan harga. Jadi mereka sangat berjasa, katakan. Kita ambil positifnya. Mereka sangat positif. Mereka membangkitkan gairah orang untuk bertransaksi di bursa. Kalau tidak ada market maker, harga itu tidak gerak-gerak. Tidak akan naik-naik, saya kasih tahu. Jadi jangan Anda mendiskreditkan para market maker atau bandar itu. Di bisnis apapun di luar sana, itu semua itu ada para market maker, ada bandarnya. Kalau nggak, bisnis itu nggak semarang, nggak rame gitu loh. Ya, Anda harus mengerti, di semua bisnis itu ada bandarnya, ada market maker. Itu sudah lumrah, hal yang lumrah. Nah, kita ya yang harus lebih pintar, lebih bijak dalam mengantisipasi itu. Kita harus jadi istilahnya penumpang gelap. Ya. Jadi kita kalau trading saham, kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar, dan kita harus dapat informasi orang dalam. Itu dua itu kuncinya aja. Kalau Anda mau trading saham, oke, jangan ikuti cara saya. Oke, setelah itu saya fokus di forex saja karena saya pikir forex lebih leverage-nya tinggi, lebih untungnya lebih banyak, lebih daripada saham. Mesti digerakkan market maker, mesti saham-saham bandar bisa. Waktu itu memang blue chip agak lambat naik. Yang paling banyak tuh saham-saham itu digerakkan oleh market maker itu. Jadi kita main begitu kan, kita kadang-kadang kita terlalu nafsu, kita kurang cepat, nggak tahu kapan keluarnya, jadi kita kalah. Oke. Anda main di forex saja. Saya fokus di forex dan memang benar saya dapat di forex, dan waktu itu saya juga trading forex sendiri pakai uang saya 50 juta dan saya trading di pound sterling against dollar pada tahun 2002 dan saya mendapat keuntungan memang. Wah, luar biasa, tapi akhirnya saya kalah juga, saya habis juga. Nah, ini saya mempersingkat waktu aja. Jadi habisnya saya kalah lagi. Kalau cerita panjang tidak. Setelah itu saya fokus cari nasabah aja, cari nasabah. Dan ini idola saya, George Soros datang ke Indonesia pada tahun 2006. Dia ini saya idola dia sejak tahun 1997 karena dialah yang menggoncang pasar valuta asing di Asia Tenggara. Dia yang bikin sampai depresiasi mata uang Asia Tenggara terhadap US dollar sampai akhirnya keruntuhan rezim Soeharto. Nah, ini orang yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah itu saya cara-cara dia, saya pelajari, oh ternyata kita harus ikuti cara dia. Saya nggak ikuti cara Warren Buffett, tapi cara dia yang saya ikuti, cara untuk trading forex dan cara bagaimana maksimalkan profit dalam kan kita ada analisa teknikal fundamental. Nah, analisis yang ketiga ini yang kita harus gunakan karena buy moment ini yang luar biasa. Nah, makanya saya katakan di video saya 4 Oktober 2000 kemarin, saya bilang bahwa Maret 2022 itu akan terjadi kehancuran ekonomi global. Itu bukan saya mengandai-andai atau apa, itu berdasarkan pengalaman saya selama ini. Bahwa itu selalu itu pertumbuhan itu harus ada naik dan turun. Itu sudah lumrah di mana saja.
Justru ekonomi mau naik tinggi dia harus turun dulu gitu istilahnya, itu loh istilah kasarnya begitu. Oke. Terus saya waktu 2006 dia datang ke Indonesia, dia bilang begini. Tapi sebelum itu juga kita cerita kisah-kisah. Jadi banyak sekali kisah-kisah bagaimana para market maker menggerakkan saham. Ada kisah Putra Samputra menggerakkan saham Astra itu pada awal-awal tahun 2000 itu yang gila-gilaan dia mengoleksi saham Astra sampai 5%. Sampai orang pikir setelah itu dia mau dia tidak menguasai saham Astra, saham terjatuh lagi. Itu cara-cara yang melakukan market maker sangat banyak sekali pada awal-awal tahun itu. Nah, setelah gebrakannya Benny Cokro itu. Nah, habis itu setelah itu George Soros mengatakan 2006 bahwa tahun depan akan terjadi krisis besar di Amerika. Kenapa penyebab krisisnya? Karena ini si Patua Alan Greenspan ini, gubernur The Fed waktu itu, selalu menaikkan suku bunga terus. Jadi sudah dalam setahun itu sampai ada 4 atau 3 kali itu naikin suku bunga sampai 5,25% itu bunga suku bunga The Fed. Itu sudah sangat tinggi sekali, membuat inflasi yang sangat tinggi di Amerika, dan itu akan pecah bubble-nya tahun depan. Nah, jadi saya sudah pikirin tahun depan bakal krisis besar ini. Maka saya siapkan, saya dapatkan nasabah banyak supaya dapatkan modal yang banyak. Saya mau hajar ini market ini. Saya bilang ini menurut analisa saya. Nah, benar. Jadi saya dapat nasabah banyak. Nah, akhirnya saya trading Hang Seng, indeks Hang Seng. Waktu itu kejadiannya 2007 market jatuh. 2006 saya mendapat nasabah, 2007 jatuh market. Market jatuh itu saya pikir inilah yang dikatakan George Soros, benar-benar kejadian krisis Amerika ini. Ternyata market itu jatuh, dibalik lagi. Ini sama dengan kejadian kemarin waktu pandemi pertama, awal Maret 2000, ya Februari atau Maret 2020, Maret 2020 kan market jatuh terus, sempat jatuh dalam itu, tapi tepat pulih lagi. Karena ada quantitative easing dari Amerika segala macam, dan janji vaksin mau dibuat apa segala macam gitu, market balik lagi. Nah, ini ada second wave-nya. Kayak aku bilang nanti bulan Maret 2022 nanti. Tunggu aja. Oke. Terus kejadian itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Saya kasih tahu. Saya trading forex ya, 2006 ya. Itu modal saya 10.000 US dollar. Saya bisa dalam seminggu dapat 13.000. Dalam 13.000 itu dalam semalam saja, dari jam 8 berita November keluar, saya sudah tahu bahwa ini pelemahan US, ini pound sterling akan naik gila-gilaan, maka saya akan siap beli pound sterling. Nah, maka di equity saya yang 13.000 itu pas berita keluar benar sesuai yang saya prediksi, saya buy. Saya buy pound sterling, saya lipat-lipat, naik saya buy lagi. Bukannya naik dia ambil, saya profit, saya tidak profit, saya tidak ambil, saya beli lagi. Saya lipat-lipat sampai jam 11 malam, jam 8 sampai jam 9. Jadi hanya 3 jam. 3 jam equity saya berubah dari 13.000 US dollar jadi 24.000 US dollar. Luar biasa kan. Nah, itulah saya dengan keberanian saya dalam trading, dan tidak ada yang seperti gitu. Nah, begitupun Hang Seng juga. Hang Seng itu saya modal 50 juta hanya dalam satu sesi. Jadi jam 9 sampai jam 11 saya bisa dapatkan 50 juta, jadi untung 90 juta, jadi 140 juta equity. Nah, jadi begini, saya kan pakai analisis yang ketiga. Jadi pas saya ambil short posisinya, jadi saya sell posisi. Jadi Hang Seng pada waktu pergerakan waktu kejadian itu 1.200 poin, 1.400 poin. Nah, mulai dari situ loh range Hang Seng jadi gede pertama kali di situ. Biasanya kan 300 400. Nah, pas kejadian itu jadi besar. Tahun-tahun itu ya, tahun 2007 ya. 2007 itu jadi sampai 1.200 range-nya. Bukan sudah melebar, bukan 300 lagi. Nah, di situ pada saat itu saya sell masih DQ manual ya, kita DQ Hang Seng. Harga berapapun yang dikasih deal, tidak ada menawar-nawar, langsung saya sell. Bahkan saya tidak lihat komputerized, saya langsung sell Hang Seng, lihat lagi turun lagi, saya DQ lagi, saya sell lagi. Mereka bilang gitu yakinnya, karena saya tahu bahwa analisis ketiga itu selalu tepat. Dan benar, tepat itu, saya dalam sekejap saya bisa dapat sekian banyak. Cuman masalahnya adalah saya ini hanya tahu masuk, tidak tahu keluar. Nah, itulah kesalahan di situ. Akhirnya seharusnya saya keluar, tapi saya tidak keluar. Pada sesi kedua market berbalik rebound. Nah, akhirnya dari tadi keuntungan 90 juta jadi 30 juta saja keuntungan, saya keluar di 30 juta. Nah, dari situlah saya trading itu akhirnya saya loss juga, habis juga duitnya. Jadi saya kasih tahu pengalaman kepada Anda.
Semua orang sudah saya saksikan dari saya 98 mulai kerja di Forex sampai dengan sekarang ini. 90% itu investor kalah semua kalau trading ya. Saya kasih tahu ini supaya Anda tahu, kalah, tidak ada yang menang. Cuma 10% mungkin yang menang. Oke, setelah itu saya trading saham ya, trading saham karena ada waktu itu ada IPO Sampurna Agro, saya masuk saham yang banyak, mulai saya masuk saham di situ, mulai sampai Sampurna Agro Tbk itu saya beli saham di 2 sekuritas ya. Jadi total saya beli saham itu ada 1,2 untuk saham saja. Jadi komisi yang saya dapat banyak dari broker forex itu, uang yang saya cari berdarah-darah bertahun-tahun itu saya benamkan semua di saham. Ditawari banyak bisnis lain, saya tidak mau, saya benamkan saja di saham karena saya pikir inilah yang bisa melipat gandakan kekayaan dalam waktu yang cepat, bisa kaya raya dalam waktu cepat. Saya benamkan semua di saham. Ternyata saham itu tidak naik. Saham itu dia stuck, setelah listing dia harganya stuck, gak gerak-gerak karena sudah terlalu tinggi valuasinya. Jadi gak gerak-gerak, akhirnya saya sampai 6 bulan 7 bulan akhirnya saya cut loss. Saya sebelum mulai main saham yang lain. Saya mulai main saham yang semi goreng-gorengan apa semua, yang penting bisa ada kenaikan yang besar. Akhirnya saya selalu main dulu dinamakan Big Seven ya, Big Seven. Ada 7-6 saham Gu Bakri, atau ada 6 atau 7 saya lupa, waktu tahun 2007-2008 gitu. Nah, kita main saham Gu Bakri, ada kadang dapat kadang rugi yang gitu-gitu terus. Nah, saya dapat banyak di saham itu, ada 100 juta lebih ya, untuk 190 lah, saya taruh 80 lebih itu waktu dapat informasi orang dalam. Saya trading saham, kode sahamnya IKP, yaitu saham saya lupa nama jelasnya, tapi perusahaannya, tapi IKP itu perusahaan dari peternakan ikan arwana, berubah menjadi perusahaan kelapa sawit, mau beli, ada mau right isu mau beli dua perusahaan kelapa sawit, mau berubah core bisnisnya inti. Nah, itu saya dapat informasi orang dalam, dikatakan bahwa ini yang punya Heruda itu temannya Benny Cokro, tukang goreng. Ya benar, sekarang mereka juga sekarang lagi mendekam di penjara gara-gara kasus asuransi Jiwasraya. Nah, harus beli, harus naik. Katanya mau 1.000 tapi minimal 700 pasti. Wah, berarti saya ingatnya minimal aja 700 pasti. Waktu itu harga 230. Nah, tiap hari saya beli terus. Nah, masih naik, saya akumulasi modal, beli terus sampai memang betul harga sampai naik, memang sampai 1 bulan lebih itu naik terus. Tiap hari itu IKP naik terus sampai di level 700, harga 740 stagnan. Nah, disitulah saya jual semuanya. Nah, saking sudah pede bahwa saya sudah bisa mendapatkan uang banyak di sana, saya mulai tradingnya sudah mulai luar biasa, percaya diri, apapun saham saya beli. Jadi saya beli saham-saham pertambangan semuanya, mulai dari Medco, mulai dari Antam, mulai dari apalagi saya Guru Bakri, itu saya borong semuanya, Bumi. Akhirnya saya untung, kebanyakan hampir 90% modal saya masuk ke Bumi Resources, karena Bumi waktu itu informasinya mau dikerek sampai ke harga 10.000 lagi ya, informasi begitu. Jadi harga 6.000 saya beli, 7.000 saya beli, 8.000 saya beli. Jadi pas harga 8.700 Bumi turun, jatuh karena ada kejadian luar biasa. Nah, kejadian luar biasa krisis itu tidak pernah kita dikasih tahu ya, seperti pencuri, sudah jatuh dalam dulu bursa 10% baru dikasih tahu ada investment banking pasar Lehman Brothers bangkrut. Nah, di situ rentetan terus, tiap hari jatuh terus sampai SBY mensuspend bursa efek Indonesia selama 1 minggu. Selama 1 minggu disuspend, dikatakan bahwa kalau bursa ini buka, harga Bumi jadi 1.500. Bayangkan aja, saya beli rata-rata di harga 7.000, saya jual di 1.500. Betul, pada saat pertama hari Senin bursa itu buka setelah 1 minggu disuspend, Bumi sudah 1.500. Akhirnya waktu itu juga saya main pakai margin juga. Jadi yang bikin kita kalah, kita main pakai margin juga. Dan juga pada waktu itu dilegalkan short selling. Nah, itulah yang bikin bursa itu turun dalam. Kalau SBY tidak suspend kita seminggu, kita punya bursa itu terjun bebas tiap hari. Jadi langkah yang diambil SBY itu cukup luar biasa untuk menekan laju dalamnya bursa itu. Nah, akhirnya suspend, kita cut loss di Bumi, ya itulah modal saya habis semuanya, uang saya miliaran itu habis di saham. Lebih banyak di Bumi Resources ya, ada juga di Antam, ada di Pegas, di saham-saham pertambangan. Nah, tapi yang paling banyak di Bumi Resources dan Bakri Brothers. Nah, setelah habis semuanya di saham, saya tidak mau main saham lagi. Saya benci sama saham lagi. Tapi sebenarnya ini kesalahan saya adalah pada saat kita memiliki uang banyak, seharusnya itu pada saat bursa sudah lagi di peak-peaknya, seharusnya kalau saya main saham pada tahun 2009, saya
menerima uang banyak pada Rasulullah pada saat kuantitatif easing pertama kali yang dikeluarkan oleh Presiden Barack Obama 17 Februari itu bursa langsung berbalik arah naik, itu harga lagi murah-murahnya. Nah disitulah saya menikmati profit sampai sekarang gitu loh. Jadi di sini adalah yang saya katakan di sini adalah kita ini harus ngerti momen lah yang membuat kita kaya, dan kita harus apa istilahnya, harus tahu informasi orang dalam, dan kita harus tahu kapan masuk kapan keluar di sini. Jadi saya mau kasih tahu informasi di sini bahwa kalau Anda trading ya, untuk di saat saya bursa sampai sekarang ini ya, Anda harus hati-hati karena ini sudah sangat tipiknya. Karena tahun depan itu akan ada kejadian yang luar biasa. Saya katakan bulan Maret itu bursa hancur-hancuran. Maka Anda harus cepat keluar kalau Anda akan menikmati seperti saya. Oke? Saya pikir sampai di sini informasi yang saya bisa berikan kepada Anda semua tentang bagaimana pengalaman pahit saya. Masih banyak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu dan video ini, makanya saya berikan secara garis besar saja kepada Anda. Semoga ini bermanfaat bagi Anda sebagai inspirasi bagi Anda. Terima kasih. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe video ini. Terima kasih. Amin.